Ian menggeliat dan pelukan Taeyong. Cahaya mentari bahagia Sukma lalu celah ventilasi mengusik derap lihatnya. Ian mengucapkan matanya perlahan. Ian langsung merasakan usapan lembut di bagian kepalanya. Ian membuka matanya, dia melihat Taeyong tersenyum saat mata mereka bertatap. Selamat pagi, ucap sambil mengucap kening Ian yang tersenyum saat merasakan kecupan hangat di kening Taeyong saat ini. Selamat pagi Taeyong, kau tidur nyenyak tadi malam? Ian tertawa lalu menyepak selimutnya dan turun dari ranjang. Ian tidak malu lagi berlalu lalang di depan Taeyong tanpa busana karena itu merupakan hal yang sah. Ian mengambil handuknya lalu masuk ke dalam kamar mandi. Taeyong menangis sabar, bagian bawahnya selalu saja mulai tegang saat merasa dekat. Ian memang benar pantas bisa membuat lelaki hancur, yaitu harta dan wanita. Saat ini Taeyong kendala berada pada wanita, yaitu Ian. Aku masuk dulu, Taeyong tersenyum dan mengangguk sambil melus rambut Ian. Ian tersenyum pelan berjalan masuk ke dalam gedung fakultasnya. Saat ini tinggallah Taeyong di dalam mobil. Taeyong belum mengasahkan mobilnya sampai dia memastikan ia benar-benar masuk. Taeyong memejamkan matanya sejenak. Semuanya benar-benar sudah kacau dan sedang tidak menentu arah. Sekarang Taeyong tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus bergerak cepat. Tapi bagaimana dengan Yen? Halo Mark, ada apa? Maaf Tuan, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Baiklah, kita bertemu di tempat biasa sekarang. Taeyong menutup panggilan teleponnya dan melajukan mobilnya dengan cepat menemui Mark. Ada hal penting yang ingin disampaikan dan dia sangat penasaran akan hal itu. Taeyong menghentikan mobilnya di depan sebuah gang sempit. Kemudian Taeyong turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke dalam gang itu karena gang itu hanya muat untuk berjalan kaki. Setelah masuk ke gang dan berbelok ke arah kiri dan berjalan lagi sedikit jauh. Kemudian terlihatlah sebuah bangunan yang sangat tertutup menyerupai sebuah gudang namun sangat rahasia. Taeyong masuk ke dalam sana. Ternyata Mark sudah menunggu di sana. Dan akhirnya Anda tiba. Jadi apa yang ingin kau katakan padaku Mark, dan di mana Sobin? Sobin ada di bar, kan profil dia berbeda. Saya menyaringnya dan mendeci membacanya. Benar-benar manusia tidak tahu malu. Tuan, bukankah misi kita sudah selesai? Kita sudah mati dan kau harus menghabisi putrinya segera. Saya menutup map yang berada di tangannya itu. Tidak semudah itu, Mark. Tidak mudah apanya. Kau dengan mudah membunuh Pak Sung-ji. Lalu lanjut dengan Grace. Lalu apa kendala dengan putrinya yang bahkan tidak sekuat kedua orang tuanya itu? Pintu gudang tersebut terbuka lagi dan di sana muncul pria tampan berambut hitam, yaitu Sobin. Sobin datang dengan wajah mengantuk. Dia kurang tidur. Sebenarnya Mark dan Sobin adalah anak buah Taeyong yang selama ini menyamar demi menjalankan misi mereka. Kenapa harus menyuruhku datang saat pagi buta seperti ini? Sobin menarik sebuah kursi dan kini mereka duduk bertiga. Taeyong menatap Sobin dengan pandangan datar. Dia sedikit kesal. Anak buahnya bernama Sobin sedikit tengil, namun diakui Sobin sangat sigap. Seperti di saat malam Ian hampir kecelakaan itu, Sobin langsung menelponnya bahwa Ian terlibat politika yang di klub bernama pemiliknya adalah Taeyong sendiri dan
Sebentar senyum dan mengeluarkan sesuatu dalam tasnya. Jangan meremehkanku, aku telah mengetahui siapa dalang di balik kecelakaan yang hampir dialami Sobin malam itu. Dia menatap ke arah Sobin dengan pandangan serius. Sobin menyerahkan potongan foto-foto diduga pelaku yang diduga berniat menabrak Ian malam itu. Dia memperhatikan foto itu dengan seksama. Gambarnya buram tapi sudah pasti dari gesturnya dia laki-laki. Dia memincingkan matanya dan mengetuk jarinya di atas meja, sedangkan Mark yang berada di sana sedikit terkejut. Lalu apa motif Grace melakukan hal itu? Mungkin dia mengetahui sesuatu antara kau dan Ian. Grace kan cinta mati padamu. Dia tersenyum kemudian menjadi tawa dan terdengar mengerikan. Ternyata dia benar-benar mencintaiku, ya sayang sekali. Salahkah aktingnya terlalu natural? Aku bahkan sudah bosan terus menjadi bartender samaran. Aku merindukan jazz kebanggaanku. Ini semua tergantung Tuhan kita, Sobin. Bahkan dia belum menyingkirkan Ian. Sobin tersenyum. Dia tahu kenapa Theo tak mampu menyingkirkan Ian, karena dia sudah jatuh cinta pada gadis itu. Itu sangat sulit, Mak, karena Tuhan kita ini mulai melanggar peraturan. Maksud kalian apa? Anda menyukai Ian, bahkan sampai memarahiku karena menggodanya hanya dengan segelas koktail. Maka menatap ke arah Theo yang selalu meminta penjelasan. Ucap Sobin. Theo menarik ke arah Sobin dan dia ingat misinya, yaitu menghancurkan seluruh keluarga Park di muka bumi ini. Semuanya mengenai sebuah dendam di masa lalu yang benar-benar membuat yang bertekad menghancurkan keluarga Park. Dia menyadari dengan jahat jika misinya selesai, dia akan kembali ke Seville dan menjalankan kembali hari-harinya. Aku ingat, kalian jangan khawatir, aku pasti akan menyingkirkannya, tapi dengan caraku sendiri. Kalian tahu permainan perasaan itu lebih menyakitkan dibanding fisik. Ucap Theo dengan sesuatu yang jahat. Theo tertawa. Permainannya sampai sekarang masih mulus. Semuanya hanyalah sebuah permainan. Pertemuan Taeyong dan sejak awal Taeyong sendiri yang merencanakan sehingga dia bisa masuk ke dalam keluarga itu. Kelulusan mereka sekendari dengan baik berkat Taeyong, karena Investor Grace ditemui. Seville adalah salah satu anak buah Taeyong yang menggantikan posisinya sebagai CEO. Semuanya sudah terencana dengan sangat matang. Taeyong yang dikala itu berumur 15 tahun bersumpah kepada depan jasa kedua orang tuanya bahwa dia akan menghancurkan keluarga Sung Jae. Seperti bagaimana Sung Jae menghancurkan keluarganya, Taeyong tak segan bermain dengan nyawa seseorang. Namun bagaimana dengan nyawa wanita yang disintainya? Akankah Taeyong sanggup menghabisi nyawa Yen? Saat Taeyong mengatakan cinta kepada Yen, hal itu memang benar. Taeyong mencintai gadis itu dan melupakan kenyataan bahwa Yen adalah anak dari Park Sung Jae. Namun saat mengingat kembali bahwa Yen adalah anak Park Sung Jae, rasa balas dendam dan ingin menghabisi itu muncul kembali dalam diri Taeyong.
Taeyong mematikan mobilnya. Yan langsung menghampiri Taeyong dan masuk ke dalam mobil. Dia tersenyum ceria kepada Taeyong. Sungguh menunggu lama. Tidak, aku baru saja keluar, Taeyong. Taeyong mengaku lalu dia mengemudikan mobilnya dengan pikiran bercamuk. Yan menyentuh lengan Taeyong dan bersandar manja di sana. Taeyong melihat bagaimana Yan sangat manja padanya dan gadis itu benar-benar percaya bahwa Taeyong adalah orang yang sangat baik. Taeyong merasa hatinya dihantam rasa sesak, namun dia berusaha berpura-pura tersenyum. Iya kan, aku selalu bersama. Taeyong mengatakan hal itu dengan berat. Tidak mungkin mereka akan bersama selamanya. Di saat Yan akan mati di tangan Taeyong, dia benar-benar tidak bisa membiarkan perasaannya terus menjadi besar. Jika semakin lama mereka bersama, maka Taeyong semakin jatuh cinta pada Yan. Melihat senyuman Yan mempergetaran di hati Taeyong semakin kuat, batinnya terus berperang hebat antara cinta dan nyawa seseorang yang dicintainya saat ini. Taeyong telah selesai masak makan malam. Saat ini dia sedang membuatkan susu untuk Yan. Taeyong melarikan ke arah belakang. Sepertinya Yan masih duduk santai di meja sambil memainkan ponsel dan memperhatikan ke arahnya. Kemudian Taeyong mengeluarkan sesuatu dari kantung kemeja, sebuah botol kecil yang sangat kecil. Taeyong kemudian membuka sedikit tutupnya dan menuangkan cairan yang berada di dalam botol tersebut dalam gelas minuman Yan. Kemudian dia mengaduknya dengan sendok dan memasukkan kembali botol kecil itu ke dalam saku kemeja. Adalah yang paling mematikan pada manusia, namun tidak menimbulkan bau jika dicampurkan dengan larutan lainnya, dan hal itu pasti tidak akan membuatnya curiga. Dia memilih opsi ini karena dia tidak perlu berusaha payah menabrak atau Yan. Taeyong sudah memikirkan hal ini dengan matang. Sejak kemarin dia sudah yakin akan hal ini. Jika melakukan permainan cinta, Taeyong tidak akan mampu. Hatinya masih mati rasa. Wanita pertama yang membuat Taeyong jatuh cintanya Yan. Taeyong tak sempat memikirkan cinta ya, mendedikasikan hidupnya untuk balas dendam kedua orang tuanya. Maaf sudah membuatmu menunggu lama, baby, ucap Taeyong sambil menyentuh rambut Yan dengan lembut. Yan tersenyum. Dia meraih gelas berisi susu vanila buatan Taeyong. Taeyong melihat tangan Yan yang sudah memegang gelasnya. Entah mengapa jantung Taeyong menjadi berdegup kencang saat ini. Tiba-tiba rasa tidak tega itu muncul dalam dirinya. Taeyong mengepalkan tangannya dengan kuat. Yan sudah mengangkat gelasnya hendak minum, namun Yan sangat terkejut saat Taeyong menepis tangannya sehingga gelas yang berisi susu tersebut jatuh ke lantai sehingga isi dan sebagian kakinya berhamburan. Hal itu membuat Yan syok. Kenapa Taeyong menyenggol tangannya dengan kuat? Dia memejamkan matanya dan melihat bibir Yan. Dia merasa kesal dan marah pada dirinya sendiri. Yan merasa cemas yang sangat kasar. Akhirnya dia mendorong dada Taeyong karena mereka bisa napas. Yan menatap hitam kelam Taeyong memandangnya dengan tatapan yang sangat berbeda. Taeyong, sebenarnya ada apa denganmu? Apakah terjadi sesuatu? Yan merasa khawatir dan melihat mata Taeyong yang gelisah dan tidak tenang. Hei, ada apa? Aku bisa mengatakannya padaku. Yan menepuk punggung lebar itu. Yan yakin Taeyong sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Yan mengelus rambut hitam pria itu agar Taeyong lebih tenang.
Yan tidak tahu masalah apa yang dihadapi Taeyong, tapi dia tidak akan memaksa pria itu bercerita jika belum siap. Maafkan aku, Yan, maaf. Aku di sini Taeyong, aku tidak tahu apa yang terjadi kepadamu, tapi jika kau sudah siap, kau bisa menceritakannya kepadaku agar aku bisa membantu, karena selama ini kau selalu ada untukku. Dan saja sekarang aku juga membantu. Taeyong merasa diambil saat mendengar apa yang diucapkan Yan. Hal itu semakin membuat Taeyong tak ingin menghabisi Yan. Gadis itu mempercayai Taeyong sepenuh hati tanpa tahu bahwa sebenarnya Taeyong adalah orang jahat yang telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya.